Halo Sobat Milenial and Gen Z, kembali lagi dalam program Ambassador Talk bersama saya Marcella Ariesta, jurnalis IDN Times. Dan kali ini Ambassador Talk kembali lagi nih dengan season terbaru. Kita akan membahas mengenai, kalau kamu kemarin itu sempat mengikuti beberapa waktu lalu, ada sebagian WNI kita, sekitar 9 WNI kita itu diculik oleh oleh militer Israel, diculik dan kemudian ditahan oleh militer Israel. Mereka merupakan aktivis dari Global Summit Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Nah, mereka diculik dan kemudian sempat disiksa, tapi untungnya dengan diplomasi nih yang tentu aja kita pakai diplomasi ya. Diplomasi yang cepat dari pemerintah kita juga, dan mereka dari berbagai komunikasi juga dengan berbagai pihak, itu kemudian mereka berhasil diselamatkan dan kini mereka sudah kembali di Indonesia, sudah kembali ke pelukan keluarganya. Nah, kita tuh pengen banget tahu lewat di Ambassador Talk ini, kita pengen banget tahu sebenarnya gimana sih komunikasi, gimana sih diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk pemulangan atau untuk pembebasan dan pemulangan para WNI ini. Soalnya kan kita tahu juga kalau kita tuh tidak punya hubungan diplomasi dengan Israel. Oke, Sobat Milenial dan Gen Z, kalau begitu kita langsung aja nih menyapa Duta Besar kita untuk Turki, Duta Besar Ahmad Rizal Purnama. Biasanya saya manggilnya Mas Rizal nih, yang sudah bergabung bersama kita secara online. Apa kabar Mas Rizal? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengundang saya ketemu dengan sahabat-sahabat Gen Z dan milenial. Iya nih Mas tadi saya udah nyampein di depan kalau kita tuh pengen banget tahu nih Mas, diplomasi yang Indonesia lakukan selama pembebasan para WNI, relawan WNI ya yang tergabung dalam Global Summit Flotilla. Boleh nggak sih Mas di-spill nih diplomasi yang digunakan dan negosiasi seperti apa, dan sama siapa aja nih kita bernegosiasi dan berdiplomasi? Ya, makasih Sela. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Luar Negeri, baik dalam proses pelepasan sandera maupun ketika menerima kepulangan dari para WNI kita yang masuk dalam Global Summit Flotilla 2.0, sudah disampaikan ini adalah hasil upaya terkoordinasi seluruh pihak yang memang terkait, Mbak Sela, tentu di Kementerian Luar Negeri dipimpin langsung oleh Bapak Menteri Luar Negeri dan dikoordinasikan dengan seluruh negara-negara yang terkait. Kita tahu ketika kita bicara dengan negara-negara yang terkait adalah negara-negara yang memang secara geografis maupun secara hubungan antar negara memiliki hubungan dengan Israel. Dalam hal ini yang memiliki dari sisi geografis juga sudah disebutkan oleh Bapak Menteri, misalnya seperti Turki, lalu Jordan karena memang berbatasan langsung dengan Israel, dan juga Mesir. Dan kalau kita lihat dari sisi geografis juga, perjalanan Global Summit Flotilla itu juga kan dimulai dari Laut Marmaris di Turki, lalu menuju ke laut lepas di Laut Mediterania, di sana melalui perairan Siprus untuk kemudian sebetulnya akan masuk ke perairan di Israel, khususnya ke Gaza. Itu jadi negara-negara inilah sebetulnya yang secara khusus saya pada saat terjadi kejadian dari penangkapan, penculikan, penyandaraan dari Global Summit Flotilla ini, itu sudah langsung dikomunikasikan oleh Pak Menlu langsung. Saya ditelepon beliau langsung, jadi saya ingat betul kenapa saya sempat diwawancarai oleh salah satu media televisi juga. Saya sampaikan ini upaya terkoordinasi selama lebih kurang 2 kali 24 jam, karena saya ingat betul
pada saat saya ditelepon oleh Pak Menlu secara langsung itu pertanggal 19 Mei malam hari waktu Jakarta, sekitar mungkin jam 6 sore waktu Jakarta. Waktu itu saya ditelepon untuk Pak Menlu secara khusus meminta saya melakukan komunikasi kepada otoritas Turki karena saya adalah duta besar Indonesia untuk Turki untuk melakukan upaya-upaya khusus untuk melepaskan warga negara kita yang diculik dan disandera oleh otoritas Israel atau pasukan Israel yang menyergap, mengintersepsi bahasanya mereka di perairan lepas di daerah Cyprus saat itu. Jadi saya ingat betul tanggal 19 malam itu saya ditelepon dan saya langsung pada saat yang sama saya langsung komunikasi dengan pihak Turki, otoritas Turki. Saya pribadi langsung kontak dan langsung dalam beberapa saat dijawab oleh pejabat yang cukup tinggi di Turki. Kalau menurut saya ya cukup sangat tinggi lah untuk upaya operasional untuk proses pembebasan sandera ini. Dan proses itu berjalan 19 Mei malam hari dan alhamdulillah 21 sore hari, 21 Mei sore hari, ini saya bilang 2 kali 24 jam ini proses timeline seperti itu, Sela. Jadi 19 malam saya ditelepon, 21 malam sore hari jam 18 para WNI kita termasuk diantaranya semua 422 aktivis dari Global Support Flotilla itu tiba di Istanbul. Jadi prosesnya lebih kurang saya sebut 2 kali 24 jam. Dan saya percaya hal yang sama juga dilakukan oleh teman-teman atau duta besar yang berada di Jordan maupun di Mesir untuk berkomunikasi, berkoordinasi dengan otoritas setempat. Kenapa saya tahu Pak Menlu meminta saya juga secara langsung untuk berkomunikasi dengan pihak Turki karena kalau dari sisi konstelasi yang ada ya, Sela, kita lihat bahwasanya kapal ini berangkat dari Marmaris, perairan atau laut Marmaris di Turki. Pertama itu. Yang kedua dari 422 peserta dari 44 negara. Kalau tidak salah data saya 85 kalau nggak salah ya, atau 85 adalah warga negara Turki. Itu yang kedua. Yang ketiga, hitungan saya saat itu adalah juga Turki memiliki jalur komunikasi dengan pihak Israel di mana dimungkinkan buat pihak Turki, karena juga pihak Turki memiliki otoritasnya ada di Israel juga, memungkinkan mereka untuk bisa komunikasi secara langsung dengan pihak Israel. Beda dengan kita karena kita tidak memiliki hubungan diplomatik yang tadi saya sebut. Dan yang terakhir menurut hitungan saya adalah karena Turki memiliki kemampuan, capability untuk bukan saja komunikasi tetapi mendeploy seperti kita ketahui misalnya Turkish Airlines atau pesawat khusus untuk dideploy dari sisi jarak dan dari sisi keamanan menuju Israel untuk mengevakuasi para aktivis tersebut. Jadi dari 4 hal tersebutlah saya memiliki keyakinan Turki adalah salah satu negara yang harus kita approach untuk kita bisa melakukan komunikasi dan koordinasi untuk pelepasan para WNI kita bersamaan dengan 422 peserta lainnya. Itu prosesnya, Mbak Sela. Setelah saya komunikasi, saya ingat betul tanggal 20 Mei itu jam 1 waktu Turki, seingat saya jam 12.49-an, saya diberikan informasi oleh otoritas Turki bahwasanya mereka sudah berada, semua aktivis saat itu sudah berada di pelabuhan Ashdod.
saat itu. Jadi mereka langsung kontak saya. Otoritas tertinggi Turki waktu itu kontak saya menyampaikan bahwasanya jadi ketika saya meminta upaya pelepasan itu mereka langsung working on it, bahasanya sure brother, working on it. Jadi itu adalah kata-kata yang disampaikan oleh otoritas Turki. Jadi setelah itu saya tunggu, saya terus komunikasi juga dengan Pak Menlu, saya melaporkan komunikasi saya dengan otoritas Turki, dan pada tanggal 20 Mei itu, sore hari waktu Jakarta, siang hari waktu Turki, saya mendapatkan informasi dari otoritas Turki bahwa mereka sudah berada di Pelabuhan Ashdod. Prosesnya sedang berlangsung, upaya pelepasan para aktivis tersebut. Dan pada waktu malam hari waktu Turki jam 11.41, ini saya ingat betul. 11.41 masih tanggal 20 berarti ya. Tapi di Jakarta sudah tanggal 21 Mei jam 3.41 waktu Indonesia Barat, saya mendapatkan konfirmasi bahwa Turki akan mengirimkan 3 pesawat Turkish Airlines untuk mengevakuasi para aktivis tersebut. Jadi saya sudah mengetahui proses akan pengiriman pesawat itu pada jam dini hari 21 Mei itu waktu Turki, atau jam 3 pagi atau jam 4 pagi waktu Jakarta. Dan selanjutnya bahkan ini ingin saya sampaikan, ketika mereka boarding, Mbak Sela, ketika mereka boarding pada saat, saya ingat betul di Turki itu jam 1.49 atau di Jakarta jam 17.49, ketika mereka boarding dari airport, itu disampaikan ke saya bahwasanya they are now boarding, dan saya pastikan apakah 9 orang WNI berada di dalamnya. Yes, they are part of aktivis yang akan dievakuasi. Jadi saat itu pun saya langsung laporkan ke Bapak Menteri Luar Negeri bahwasanya proses evakuasi sedang berlangsung, dan dalam waktu dekat boarding. Dan setelahnya kita tahu bahwasanya Bapak Menlu secara resmi menyampaikan ketika pesawatnya sudah meninggalkan wilayah, 3 pesawat itu sudah meninggalkan wilayah Israel, Bapak Menteri Luar Negeri menyampaikan bahwasanya pesawat yang mengevakuasi seluruh aktivis termasuk 9 WNI telah meninggalkan wilayah Israel dan akan segera tiba di Istanbul. Kira-kira prosesnya seperti itu, Mbak Sela. Jadi saya bisa sampaikan 2 kali 24 jam itu betul-betul, bahkan saya punya kronologi waktunya, minute by minute, bagaimana kita terus koordinasi dengan otoritas Turki untuk memastikan bahwasanya semua aktivis 422 aktivis yang masuk dalam Global Summit Flotilla 2.0 ini, termasuk diantaranya 9 WNI kita, bisa dibebaskan dan bisa dibawa ke Istanbul. Kira-kira itu Mbak Sela, kalau mau memahami kronologi dari proses pembebasan dari para WNI kita. Berarti sangat-sangat ini ya Mas, intens banget ya Mas, dalam 2 kali 24 jam, itu koordinasinya dengan sejumlah negara juga, dan termasuk juga dengan otoritas tertinggi Turki ya Mas. Kalau boleh tahu otoritas tertinggi Turki apakah langsung ke Presiden Erdogan atau ada di bawahnya mungkin Mas, atau menunya seperti apa? Otoritas tertinggi untuk operasionalisasi pembebasan, tentunya bukan presiden lah. Oh, oke. Oke, tapi memang ini banget ya Mas, kalau bisa kita bilang sangat-sangat complicated juga ya Mas ya, karena kan kita tidak punya misi diplomatik dengan Israel, dan apakah dengan seperti ini kan soalnya bukan pertama kali. Maksudnya kalau untuk WNI mungkin ini kali pertama WNI kita ikut diculik, tapi kan sebenarnya Global Summit Flotilla adalah kegiatan tahunan ya Mas ya untuk Gaza gitu, memberikan bantuan. Nah, apakah kemudian kita akan ada, mungkin entah, kita nggak tahu ya Mas, tapi mungkin ada rencana pemerintah Indonesia mau menormalisasi hubungan dengan Israel untuk seperti ini, atau gimana Mas? Kita tetap pada
prinsip kita sendiri? Ya, kalau kaitannya dengan normalisasi hubungan dengan Israel sudah sangat clear, Mbak Sela, sepanjang pernyataan Bapak Presiden maupun amanat konstitusi kita sudah sangat jelas bahwasanya sepanjang Palestina masih belum merdeka, sepanjang Palestina masih di bawah penjajahan Israel, maka secara konstitusi kita tidak bisa mengakui Israel. Oleh karena itu kita tidak mungkin membuka hubungan diplomatik atau menormalisasi hubungan dengan Israel. Maka jelas clear bahwa Bapak Presiden dalam pidatonya di beberapa kesempatan termasuk di Majelis Umum PBB tahun lalu, kita ingat bahwasanya beliau menyampaikan bahwasanya sangat clear sepanjang Israel tidak mengakui Palestina dan Palestina belum merdeka, maka tidak memungkinkan Indonesia bisa mengakui atau menormalisasi hubungan dengan Israel apapun situasinya, karena ini lebih prinsipil dibandingkan dengan tentu hal-hal teknis seperti masalah pembebasan ini, Mbak Sela. Oke Mas, kita sekarang pengen tahu nih Mas, soalnya kan kemarin juga begitu para WNI ini sudah sampai di Istanbul kan ada yang bercerita kalau mereka mendapatkan penyiksaan, dan kemarin juga Mas Rizal juga sempat menyatakan kalau saat di Istanbul di Turki mereka juga sempat menjalani visum dan pemeriksaan. Nah itu apakah sudah ada hasilnya Mas? Jadi memang setiba mereka di Turki, karena ini yang mengevakuasi adalah pemerintah Turki, maka seluruh proses termasuk pemeriksaan kesehatan, penempatan mereka di akomodasi mereka selama di Istanbul itu menjadi ranah dari pemerintah Turki, Mbak Sela. Jadi memang sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan. Saya dilapori oleh Bapak Konjen kita, karena Bapak Konjen langsung berada di lapangan dengan teman-teman dan juga dengan tim GCPI kita ya, Global Convoy GPCI, Global Peace Convoy ya, Global Indonesia Peace itu ya Mas Convoy ya. Indonesia, koordinatornya kebetulan juga ada di Istanbul. Kita terus komunikasi dan koordinasi teman-teman KJRI untuk memonitor proses yang dilakukan kepada seluruh peserta Global Sumut Flotilla ini, termasuk 9 WNI ketika mereka dilakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi itu dilakukan, dideteksi ada 3 kalau tidak salah yang ada trauma fisik, baik itu di wajah, di badan dan lainnya. Tentu semua ini terrecord dengan baik oleh pemerintah Turki, dan untuk kemudian karena Global Sumut Flotilla ini adalah organisasi global juga, mereka punya mekanisme sendiri untuk menindaklanjuti hasil dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh para aktivis ini, termasuk itu adalah hasil kesehatannya berupa visum yang kemudian mungkin ini dapat digunakan untuk proses selanjutnya yang akan dilakukan oleh Global Sumut Flotilla, Mbak Sela. Oke Mas, apakah nantinya nih Mas setelah mungkin keluar hasilnya dan mungkin Indonesia akan bekerja sama dengan Turki untuk membawa hasil itu gitu Mas, menyatakan kalau Israel sudah melakukan kekerasan terhadap para relawan gitu dan membawanya ke Mahkamah Internasional, atau bagaimana Mas? Saya tidak pada posisi untuk bisa menyampaikan itu, karena tentu ini adalah ranahnya Global Sumut Flotilla, karena mereka yang melakukan ini di bawah koordinasi mereka. Tentu posisi kita sudah clear sejak awal, disampaikan oleh Bapak Menlu bahwasanya apa yang dilakukan oleh Israel, apakah melakukan penyanderaan, penyergapan, intersepsi, penculikan kepada aktivis ini adalah melanggar hukum humanitarian internasional, hukum kemanusiaan internasional, dan tentu konsekuensi dari pelanggaran itu harusnya bisa diproses ya, tentu sebagai negara, karena kita juga menjadi bagian menjadi negara yang menjadi bagian penting dari hukum humanitarian internasional tersebut. Tentu masing-masing negara memiliki hak nantinya pada waktunya apakah akan bergabung atau seperti apa, tentu nanti akan dibahas kemudian, Mbak Sela.
Tapi memang fenomena ini bukan fenomena baru, kita tahu. Fenomena ini fenomena yang terus berulang, dan bahkan apa yang dilakukan oleh Israel di Gaza dengan melakukan genosida 80.000 orang adalah merupakan pelanggaran kemanusiaan yang sangat tidak bisa diterima oleh standar apapun termasuk hukum internasional. Apalagi kita sudah sering menyebut bahwasanya ini adalah bagian dari genosida yang dilakukan oleh Israel. Oke, Mas Rizal. Mas Rizal, kemarin ini kan tadi juga Mas Rizal menyampaikan dari hasil komunikasi dengan pemerintah Turki, sepertinya tuh hubungan Indonesia dengan Turki tuh kayaknya erat banget ya, Mas. Kalau dari kacamata Mas Rizal sendiri, hubungan kedua negara seperti apa, dan sebenarnya kerjasama yang paling potensial dan paling besar dengan Turki itu apa sih, Mas? Ya, makasih Mas Ella. Kita masuk ke bagian kedua ini, sebetulnya bagaimana hubungan Indonesia dan Turki. Memang kalau kita lihat apapun yang tadi kita sampaikan, upaya kita membebaskan proses penyandaraan dari warga negara kita yang menjadi bagian dari 422 aktivis ini tidak terlepas dari sangat baiknya hubungan Indonesia dan Turki, dan saya yakin ini adalah hasil investasi panjang yang sudah kita lakukan, politik luar negeri kita selama ini, baik dengan Turki maupun dengan negara lainnya. Salah satu hasil investasinya, kadang-kadang memang investasi politik luar negeri, diplomasi itu tidak bisa cash and carry, Mbak Sela. Jadi suatu yang kita lakukan sekian lama, track record kita, investasi kita sekian lama, kita petik hasilnya itu pada saat kita membutuhkan. Ini salah satu bukti adalah investasi yang kita lakukan, kerjasama yang kita lakukan dengan berbagai negara, termasuk diantaranya juga dengan Turki. Ini kita bisa lihat hasilnya ketika kita membutuhkan jasa baik dari pemerintah Turki, karena pemerintah Turki lah yang bisa berkomunikasi dengan otoritas Israel. Itu poin yang pertama. Yang kedua, terkait dengan hubungan Indonesia dan Turki, saya bisa sampaikan mungkin ini adalah masa-masa terbaik hubungan Indonesia dan Turki saat ini, di mana hubungan Indonesia dan Turki sampai level yang tertinggi, bukan saja hubungan antar pemerintah tapi juga hubungan antar sektor swasta maupun masyarakat dengan masyarakat. Misalnya kita tahu 2025 misalnya Presiden Erdogan mengunjungi Indonesia, melakukan apa yang disebut dengan High Level Strategic Cooperation Council. Ini adalah mekanisme dialog reguler antar kepala negara, Sela. Jadi tidak banyak negara, Indonesia memiliki mekanisme serupa dengan negara-negara lain di tingkat kepala negara. Ini kita memiliki dengan Turki. Seingat saya kita memiliki dengan Malaysia, Singapura dan Australia. Itu mereka adalah negara-negara tetangga, tapi kita memiliki juga dengan Turki. Artinya walaupun dari sisi distances, dari sisi jarak cukup jauh, tetapi kita memiliki mekanisme pada tingkat kepala negara antara Presiden Erdogan dan Presiden Pak Prabowo itu melakukan itu di Bogor, saya ingat tanggal 12 Februari tahun 2025, dan untuk kemudian juga Bapak Presiden langsung juga melakukan kunjungan kenegaraan balasan pada bulan April ke Turki, ke Ankara saat itu, dan menyampaikan pidato di parlemen Turki. Ini adalah sebetulnya juga sejarah penting bagaimana hubungan kedua negara sangat erat. Jadi baik dari sisi substansi, kebetulan tahun 2025 itu kita merayakan tahun 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Turki, Mbak Sela. Jadi ini adalah menurut saya 75 tahun hubungan kita bukan saja secara simbolik sudah sangat lama, tetapi juga hubungannya sudah sangat dekat. Hubungan kepala negara juga sangat dekat. Bapak Presiden dengan Presiden Erdogan, mereka punya hubungan chemistry, hubungan personal juga yang sangat-sangat baik. Maka ini adalah momentum yang terbaik kalau menurut saya antara hubungan Indonesia dan Turki. Itu dari sisi mekanisme bilateral antara kepala negara. Tapi bukan saja di tingkat kepala negara, seingat saya ada mekanisme juga di tingkat menteri yang kita punya.
2+2 misalnya kita juga punya dengan Turki yang kita lakukan di awal tahun 2026 yang lalu antara Pak Menhan dan Pak Menlu. Kita bertemu dengan counterpartnya di Ankara saat itu. Kita juga punya mekanisme Menteri Perdagangan. Antara Menteri Perdagangan kita juga punya mekanisme antara Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan Tinggi, Menteri SDM, Menteri Agama dan lain-lain. Jadi mekanisme bilateral antar kedua negara saya sangat komprehensif menurut saya, baik pada level tertinggi yaitu presiden maupun pada tingkat menteri. Itu dari sisi hubungan antar pemerintah. Kalau ditanya misalnya hubungan antar masyarakat gitu gimana Mas? Antar masyarakat kita tahu bahwasanya hubungan kita dari sisi sejarah, Sela, ini bukan hubungan yang baru dibangun 75 tahun, walaupun formalnya 75 tahun, tapi kita sudah memiliki hubungan sejak abad ke-15 saat Ottoman dengan Kesultanan Aceh misalnya memiliki hubungan yang sangat dekat di mana mereka saling bantu ketika menghadapi penjajahan kolonialisme Portugis misalnya. Kita tahu juga bagaimana Turki membantu masyarakat kita ketika kita terkena bencana tsunami Aceh di tahun 2004, 2005, di mana saat itu juga Turki membangunkan satu kampung yang disebut dengan Aceh Village di Turki Village ya di Aceh. Dan di saat yang sama ketika Turki mengalami bencana gempa bumi yang dahsyat tahun 2023, kita juga termasuk negara pertama yang membantu. Bahkan pada saat itu kita mengirim pesawat Hercules kita untuk menjadi alat transportasi Turki saat dibutuhkan, dan kita juga membangun apa yang disebut dengan Indonesian Village di Hatay di Turki untuk sebagai simbol bagaimana kita berkontribusi untuk pembangunan rekonstruksi di Turki. Jadi hubungannya sudah sangat dekat. Belum lagi kita bicara tentang hubungan antar masyarakat, misalnya turis Indonesia ke Turki. Kita tahu bagaimana misalnya kota-kota seperti Istanbul, Kapadokia sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Lebih dari hampir 300.000 masyarakat Indonesia turis tahun lalu ke Turki. Di saat yang sama juga lebih dari 60.000 turis Turki khususnya ke Bali dan beberapa kota lainnya ke Indonesia. Jadi hubungan antar masyarakat sudah sangat dekat, Mbak Sela. Kita bicara juga misalnya hubungan defense industri pertahanan kita juga sangat dekat. Kita tahun 2025 yang lalu kita mengikuti bagaimana kita sign agreement dengan Turki, bisa membangun misalnya drone. Bisa kita coba joint venture antara Indonesia dan Turki membangun kemampuan kapasitas pembangunan drone di Indonesia. Lalu kita juga beberapa perusahaan Turki seperti TUSAS sudah membangun perusahaannya di Indonesia. Itu adalah TUSAS yang membuat pesawat Kan generasi kelima, yang hanya 4 negara, Mbak Sela, yang bisa membangun pesawat tempur generasi kelima, yaitu pasti Amerika, Rusia, Cina, dan Turki. Dan kita telah membangun kerjasama untuk membangun varian Indonesia untuk pesawat Turki sebanyak 48 yang sudah ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan kita. Belum lagi hal-hal yang lain. Jadi banyak hal yang di bidang industri pertahanan kita ingin membangun kemandirian industri pertahanan kita, seperti kemajuan yang sudah dicapai oleh Turki dalam 20 tahun terakhir. Belum lagi di bidang industri strategis lainnya, juga kita punya hubungan yang sangat baik dengan Turki. Saat ini saya sedang dorong bagaimana kerjasama antara Danantara dengan Turkish Wealth Fund, Mbak Sela. Turkish Wealth Fund ini adalah salah satu SWF Sovereign Wealth Fund terbesar ke-10 di dunia, memiliki aset lebih dari 360 miliar US dollar, di mana kita coba dorong kerjasama dengan Danantara. Mudah-mudahan ini bisa segera terrealisasi dalam waktu dekat. Beberapa hal proyek strategi seperti hilirisasi, energi, mining, pangan, waste to energy, EBT, energi baru dan terbarukan juga merupakan
proyek-proyek strategis yang sedang kita dorong kerjasama antara Danantara dan Turkish Well Fund. Ada 4 sektor yang kita dorong kerjasamanya karena memang Turki memiliki kemajuan atau nilai tambah. Pertama tentu tadi defense, industri pertahanan. Yang kedua kesehatan, Mbak Sela. Ini juga kita terus dorong kerjasamanya di bidang kesehatan. Misalnya di 3 pilar kesehatan, Turki memiliki kemampuan cukup tinggi di bidang farmasinya dan juga di bidang alat kesehatan. Tetapi mereka di bidang vaksin kita masih sangat advance dan kita akan coba membangun apa yang disebut dengan downstreaming industry atau downstreaming vaksin production di Turki, Bio Farma kita dengan perusahaan vaksin Turki. Di bidang kesehatan, yang ketiga adalah di bidang energi. Tadi saya sudah sebut, energi khususnya baru dan terbarukan. Turki termasuk advance, salah satu terbesar di Eropa untuk energi baru dan terbarukannya. Lebih dari 50% kebutuhan energi Turki dicukupi atau disuplai dari energi baru dan terbarukan, Sela. Jadi ini adalah hal yang cukup baik yang bisa kita contoh, kita bisa pelajari dari Turki. Dan yang terakhir adalah infrastruktur. Ini adalah juga sektor yang sangat penting karena Turki adalah, saya juga baru tahu ketika tiba di Turki, Mbak Sela, ternyata Turki adalah the second largest construction companies operating overseas. Adalah Turki setelah China. Jadi dari 250 perusahaan konstruksi terbaik dunia, terbesar dunia, itu 71-nya ada di dari China dan 45 dari Turki. Amerika saja hanya 41. Jadi Turki adalah the second largest construction company operating overseas after China. Ini adalah potensi yang sangat besar yang dimana Turki bisa ikut membantu berkontribusi membangun proyek-proyek strategis di Indonesia, proyek-proyek infrastruktur strategis di Indonesia. Kira-kira itu gambaran besar dari kerjasama Indonesia dan Turki yang terus kita dorong, Sela. Oke, Mas, tadi sempat dibilang juga kalau di people to people nih kan juga cukup erat ya, Mas. Banyak yang mulai tahu Turki, maksudnya masyarakat Turki mulai tahu tentang Indonesia, juga kebalikannya Indonesia juga banyak yang ke Turki. Kan saya dengar-dengar juga banyak nih, Mas, mahasiswa kita yang ada di Turki gitu kan. Dan kemudian untuk masalah pendidikan seperti apa, dan saya juga boleh tahu nggak, Mas, berapa banyak sih sebenarnya warga Indonesia yang ada di Turki saat ini dan mereka ngapain aja selain sebagai pelajar? Ya, oke. Makasih Stella. Ini sangat baik pertanyaannya. Menurut saya, pertama dari sisi people to people tadi, kalau ditanya masyarakat Indonesia yang tinggal di Turki, kalau dari sisi data yang tercatat, Mbak Stella, itu hanya sekitar 11 ribuan, 11.200-an per 2025 ya, atau pertengahan 2026 ini. Tetapi kalau data realnya saja yang saya terima dari Kementerian Tenaga Kerja Turki, ada sekitar 13.100-an orang yang tercatat saat ini memiliki visa kerja di Turki dan sedang bekerja di Turki. Jadi hitungan saya kalau realnya mungkin lebih dari 25.000 masyarakat Indonesia yang saat ini berada di Turki, Mbak Sela. Mahasiswa kita yang tercatat sekitar 5.300-an, 5.353 saat ini yang ada di Turki sedang belajar di Turki, yang hanya mahasiswa. Kalau kita tambah dengan yang SMA yang juga kebetulan mereka ada yang SMA di sini apa segala macam, itu mungkin sekitar 6 ribuan siswa yang sedang belajar di Turki. Jadi itu jumlah yang cukup besar, cukup signifikan. Bahkan yang khususnya pekerja-pekerja kita yang paling besar adalah pekerja tadi. Tentu kalau yang tercatat yang paling besar adalah pelajar untuk kemudian pekerja. Tetapi kalau yang tidak tercatat di KBRI, tetapi tercatat di pemerintah Turki, itu yang paling besar adalah pekerja-pekerja kita yang kebetulan bekerja di sektor hospitalities. Karena banyak sekali hotel-hotel yang di musim panas ini, Mbak Sela, itu buka. Memang mereka hanya bekerja musiman sekitar 7-8 bulan.
Yang tahun lalu saja, tahun ini kebutuhan atau permintaan terhadap tenaga kerja kita di letter yang di-approve oleh KBRI sekitar 35.000 orang permintaan dari sektor hospitality Turki, Mbak Zela. Jadi memang opportunity-nya cukup besar, tetapi memang harus diingat ini adalah kerja seasonal. Ini musiman, hanya 8 bulan, tidak full time. Sehingga memang kadang-kadang ada tantangan tersendiri karena memang bekerja tidak 1 tahun penuh. Itu kira-kira kalau gambaran dari people to people atau masyarakat Indonesia yang ada di Turki ini. Kalau dari sisi pendidikan di Turki, khususnya mereka-mereka yang berada di universitas-universitas di Turki ini yang 5.353 tadi, ini majornya itu sangat bervariasi. Dari social science, ada yang tentu keagamaan, ilahiyat juga, tapi ada yang computer science, ada yang antariksa, ada yang antropologi, ada yang biologi dan macam-macam. Jadi jurusannya sangat variatif. Mereka mahasiswa kita yang berada di Turki, saya memberikan harapan sangat besar Mbak Sela kepada mereka karena mereka 20 tahun yang akan datang akan menjadi pemimpin Indonesia. Saya yakin ketika mereka memiliki background pendidikan yang berada di Turki, maka kesempatan mereka untuk mempengaruhi kebijakan Indonesia dan Turki 20 tahun yang akan datang sangat besar, dan kita harapkan mereka lah yang akan menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Oke Mas, tadi dengan cerita Mas Rizal nih, kita juga jadi tahu kan gimana hubungan Indonesia dan Turki, juga hubungan antar masyarakat, hubungan antar pemerintah juga, itu cukup erat. Dan tadi Mas Rizal juga mengatakan kalau saat ini sedang peaknya gitu kan, sedang bagus-bagusnya nih hubungan kedua negara. Dan kalau begitu Mas, harapan ke depan, ini pertanyaan terakhir saya sebelum kita menutup, ini harapan apa sih ke depannya untuk hubungan Indonesia dan Turki? Yang paling harapan ke depan tentu kita melihat proyeksi hubungan kita Mbak Sela ke depan. Saya mau melihat ini dalam rentang waktu yang cukup lama. Saya nggak ingin 1 tahun 2 tahun, tapi ketika kita tahun yang lalu 75 tahun, saya melihat 1 abad hubungan Indonesia dan Turki, yaitu pada tahun 2050. Di mana di tahun 2050 itu kita sudah merayakan 1 abad kemerdekaan kita di tahun 2045, di mana diproyeksi status kita, positioning kita Indonesia dan Turki akan berada di 10 besar ekonomi dunia. Maka Indonesia di nomor 45, Turki nomor 10, 11, 12. Jadi ini adalah positioning antara Indonesia dan Turki di tahun 2050, di saat 1 abad kita merayakan hubungan bilateral Indonesia dan Turki. Dengan kita positioning kita sebagai negara besar dan negara Turki juga negara besar pada saat itu, maka tanggung jawab Indonesia dan Turki bukan saja tanggung jawab untuk masyarakatnya, untuk kesejahteraan Indonesia, masyarakat Indonesia dan masyarakat Turki, tetapi juga kita memiliki kewajiban terhadap tatanan global yang lebih adil, tatanan global yang lebih damai, dan tatanan global yang lebih sejahtera. Jadi bahasa saya selalu, our partnership, it's not only for our 2 peoples but also for the new world. Kewajiban kita, tanggung jawab Indonesia dan Turki bukan saja untuk masyarakat Indonesia dan Turki, tetapi untuk tatanan dunia yang lebih baik, tatanan dunia yang lebih adil, dan tatanan dunia yang lebih damai. Kira-kira itu proyeksi hubungan Indonesia dan Turki ke depan, Mbak Sela. Oke, kalau begitu makasih banyak nih Mas Rizal udah nyediain waktunya nih. Tadi kita udah dikasih tahu, udah di-spill soal diplomasi yang digunakan untuk pembebasan para WNI, padahal kan kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel ya Mas ya, tapi lewat Turki, dengan lewat komunikasi yang intens dengan pemerintah tertinggi di Turki, kita bisa membebaskan para WNI, dan alhamdulillahnya mereka sudah kembali lagi di Indonesia, sudah bisa berkumpul dengan keluarganya, dan juga tadi disampaikan mengenai hubungan kedua negara yang ternyata sangat-sangat erat, nggak cuma di atas aja ya Mas, tapi juga sampai ke bawah, sampai ke masyarakat juga, dan harapan-harapan untuk kedepannya supaya kita juga dengan Turki hubungannya semakin erat lagi, komunikasi dan kerjasama juga makin banyak lagi ya Mas ya.
Dan tentunya untuk semua itu untuk masyarakat ya Mas Rizal. Sekali lagi terima kasih banyak nih Mas Rizal Sama-sama. atas waktunya. Maaf banget nih kita mengganggu di sela-sela kesibukan nih. Nggak masalah. Oke. Oke, kalau begitu Ya, Sobat sama-sama. Milenial Makasih. dan Gen Z, terima kasih banget nih untuk duta besar kita yang ada di Turki, Mas Rizal. Dan sampai jumpa lagi di Ambassador Talk berikutnya. Bye-bye. Bye.